Bab 61 Syukuran. Kami tidak sempat memberitahukan banyak orang karena panik, ucap Ibu Ragendra yang menyahuti. Maaf ya Loli, lanjut Ibu. Lolita tersenyum masam, memeluk Ibu Ragendra, lalu menyalami semua yang ada di ruangan ini. Dia menatap bayi mungil perempuan itu dengan antusias. Lucu banget, jadi kepengen cepet punya bayi juga, ceplosnya. Nikah dulu sana, nanti bikin bayi, kekeh Ragendra. Sayangnya calon suamiku sudah diembat orang. Dengan malas, Lolita melirik Kirana. Mendengar perkataan Lolita, Kirana jadi kesal. Dia memilih diam saja ingin tahu reaksi suaminya. Sayangnya selama ini orang yang kamu kira calon suami hanya kehaluanmu saja. Karena dia tidak pernah menganggapmu begitu, sahut Ragendra jengkel. Dia mengusap kepala Kirana dan mengecup pipinya di depan semua orang. Membuat Kirana tersipu malu dan merasa bahagia atas pembelaan suaminya. Sementara itu, Lolita mencebik kesal dan malu juga. Sebenarnya dulu dia itu tak banyak neko-neko sih, sebelum ketemu mantannya. Bukan Lolita kalau tidak percaya diri untuk selalu membela dirinya agar dianggap benar, meski dalam hati dia ingin menangis rasanya. Kok ada bau-bau yang mau bertengkar terus ya? Itu adalah suara ibu yang jengkel. Bu, gennya, rajuk Lolita dengan nada manja. Dia yang mulai Bu, sahut Gendra jengkel. Kirana mengembuskan napas kesal. Maaf aku mau istirahat, kalau bisa kalian semua keluar saja, ucap Kirana sambil memejamkan mata. Tuh kan dia jadi ngambek, ini semua gara-gara kamu, kesal Ragendra. Semua yang ada di ruangan terpaksa keluar dengan menggerutu, kesal kepada Lolita yang datang-datang membuat mood Kirana tidak baik. Tapi, Ragendra tak mau keluar dengan alasan mau nungguin anak dan istri tercinta. Kalau aku keluar, nanti kalau bayiku menangis tengah malam bagaimana? Ucap Ragendra yang akhirnya disetujui Kirana. Tapi, 5 detik kemudian Lolita kembali nongol dari pintu dengan bibir tersenyum menyengir. Izinkan aku menggendong bayimu sekali saja Kiran, sebelum aku pergi ke luar negeri untuk pemotretan besok, dengan nada memohon. Kirana yang memang tidak tidur pun akhirnya menyetujui, menurutnya meski menyebalkan tapi Lolita tidak jahat juga sih. Dia hanya wanita patah hati, karena Ragendra memutuskan memilih dirinya ketimbang perjodohan itu. Baiklah, jawab Kirana. Lolita masuk dengan ceria, lalu menghampiri ranjang bayi dan dengan sangat hati-hati dia menggendongnya. Ternyata dia bisa menggendong bayi itu meski canggung dan masih kaku. Ini adalah pertama kalinya dia menggendong bayi. Jadi pengen cepet nikah dan punya bayi. Tapi siapa ia yang akan jadi suamiku suatu hari nanti, ucap Lolita dengan tawa kecilnya. Kirana dan Ragendra tertawa mendengarnya. Menurutku Kak Orion cocok juga untukmu, dia baik dan ganteng, ucap Kirana asal ceplos. Idih mana mau aku sama dia, dengan mencebik Lolita berkata. Kenapa? Kirana dan Ragendra menyahut bersamaan. Dia kan playboy. Aku tidak tahu sudah berapa banyak wanita yang dia tiduri, aku mau yang masih segelan. Karena aku juga masih segel, jawaban polos Lolita membuat Kirana dan Ragendra tergelak. Teringat Orion yang pernah membuat Kila hamil, menunjukkan kalau Orion memang playboy yang bukan cuma memacari wanita, tapi juga melakukan hal yang lebih. Kirana dan Ragendra saling tatap dan akhirnya diam. Semua orang punya masa lalu buruk, tapi bisa berubah seiring dengan waktu. Siapa tahu, Kak Orion bisa berubah tidak playboy lagi dan bucin sama kamu, atau mungkin sebaliknya, ucap Ragendra dengan tenang. Apaan sih, kok kalian jadi kayak menjodoh-jodohkan aku sama dia? Lolita mengecup pipi bayi itu, kemudian menidurkannya kembali di ranjang bayi. Sampai jumpa lagi baby unyu. Nanti tante jenguk lagi sambil bawa hadiah kalau tantenya sudah pulang dari luar negeri ya, ucap Lolita dengan senyuman.
Kirana dan Ragendra tersenyum melihatnya. Lolita pun pamit pulang, karena diburu waktu. Kirana pun mulai beristirahat, badannya terasa sangat lelah, apalagi hari sudah malam. Setelah malam yang penuh ketegangan itu berlalu, pagi hari menyambut dengan lembutnya cahaya matahari yang menembus jendela ruangan tempat Kirana pasca bersalin. Suara halus bayi mereka yang baru lahir menggantikan keheningan rumah sakit. Ragendra dan Kirana terjaga, lelah tetapi penuh kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bayi mungil mereka menggeliat bangun dan Kirana mulai memberinya ASI. Ragendra masih tidak percaya bahwa semua ini nyata. Rasanya seperti mimpi, tetapi ketika ia melihat bayi mungil dan sempurna itu, semua terasa lebih nyata dari apapun. Ia tak bisa berhenti memandang wajah bayi itu, menghitung jemari kecilnya, dan memperhatikan gerakan nafasnya yang halus. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Ragendra, memecah keheningan pagi. Kirana tersenyum tipis, meskipun terlihat lelah. "Aku merasa bahagia, lebih dari yang bisa kuungkapkan. Bayi kita begitu sempurna dan cantik sepertiku," ujarnya dengan suara lembut dan tersipu malu. Ia menoleh ke arah bayi mereka yang tertidur di pangkuannya sambil mengemut sumber ASI, senyumnya semakin lebar. Tidak ada rasa sakit yang bisa menandingi kebahagiaan ini. Mendengar kata secantik aku, Ragendra tertawa pelan. Istrinya narsis juga. Dia mendekap mereka berdua dan mengecup pipi Kirana sayang. Ragendra merasakan air mata hangat menggenang di matanya. Kebahagiaan yang ia rasakan begitu meluap-luap hingga tak mampu dibendung. Ia menggenggam tangan Kirana, lalu mengecupnya dengan lembut. "Terima kasih, Kiran sayang," bisiknya penuh perasaan. "Kau sudah begitu kuat." Kirana tersenyum penuh rasa bahagia. Sekitar jam 7 pagi, bayi dibawa perawat ke ruang bayi untuk mendapatkan perawatan, seperti dimandikan, disinar agar tidak kuning dan sebagainya. Kedua orang tua Kirana datang kembali sekitar jam setengah 8 pagi, bersamaan dengan Derry yang turut menjenguk. "Cantik banget ponakan Om," dengan antusias Derry menyentuh pipi bayi mungil itu di ruangan bayi. Karena ingin melihatnya, dia sampai mencarinya ke ruangan bayi, rupanya bayi itu baru selesai dimandikan. Kerabat dekat Ragendra datang silih bergantian untuk menjenguk, sedangkan kerabat Kirana tak banyak yang datang karena memang kebetulan jauh dan beda kota, hanya 1-2 yang datang dan yang lainnya menitipkan kado. Mertua datang dengan Arsa, yang sengaja libur sekolah dulu demi sang adik tersayang. Mereka bersuka cita penuh kebahagiaan. Keluarga berkumpul di ruangan yang semula terasa kecil itu, berbagi kegembiraan dan rasa syukur. Mereka memuji keberanian Kirana dan ketangguhan Ragendra selama proses persalinan. Suasana di dalam ruangan terasa hangat dan penuh dengan energi positif. Setiap orang bergantian memegang bayi mungil itu dengan hati-hati, wajah mereka bersinar penuh dengan kebahagiaan. Apalagi Arsa, anak itu sangat senang dan tak mau jauh-jauh dari adiknya yang sangat lucu. Ragendra berdiri di sudut ruangan, mengamati keluarganya yang begitu penuh cinta. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Baginya, momen ini lebih dari sekadar perayaan kelahiran seorang anak. Ini adalah titik balik dalam hidupnya, saat dimana ia merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, alih-alih merasa terbebani, ia merasa siap dan bersemangat untuk menjalani hari-hari baru sebagai seorang ayah dari 2 orang anak. Anak lelaki gantengnya yang cerdas, Arsa, dan putri mungilnya yang cantik. Ragendra mengerutkan dahi, sedang memikirkan nama untuk bayi perempuannya. Kira-kira siapa ia? Beberapa hari setelah Kirana dan Arya pulang dari rumah sakit, keluarga besar mereka mengadakan acara syukuran sederhana di rumah Ragendra dan Kirana. Rumah mereka yang biasanya tenang, kini dipenuhi oleh suara canda tawa, doa-doa, dan berbagai hidangan yang telah disiapkan dengan penuh cinta oleh keluarga besar.
perempuan itu, mereka beri nama Syahmina yang artinya anak yang cerdik. Nama panggilannya adalah Mina. Acara syukuran ini merupakan tradisi yang sudah lama dijalankan oleh keluarga mereka. Sebagai wujud syukur atas kelahiran Mina, selain keluarga dan kerabat dekat, mereka juga mengundang tetangga dan teman-teman dekat untuk ikut merayakan berkah ini. Seluruh ruang tamu dihiasi dengan bunga-bunga segar dan hiasan berwarna cerah yang menambah keceriaan suasana. Di sudut ruangan, ada sebuah meja yang dihiasi dengan nasi tumpeng kuning yang melambangkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Acara dimulai dengan pengajian, yang mengundang ustadz setempat serta ibu-ibu dan bapak-bapak majelis taklim. Saat acara berlangsung, tamu tak diundang datang.